Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. It's been a long time, 2 hari atau 3 hari ya. Entahlah, jujur saja ya, gara-gara Genshin Impact hilang fokus tiap malam. Tapi sekarang karena udah kekontrol jadwal grinding Genshin Impact ya, Mr. K bisa fokus ngonten lagi. One Punch Man pula. So, without ngenteni long again, let's go mawan menuju ke konten. Melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya ketika Psychos bertransformasi menjadi pesawat jet dan dikejar-kejar oleh Dravenect yang juga telah bertransformasi jadi jet. Kini mereka berdua duel di udara, saling bermanuver antara satu dengan yang lainnya. Ya, sepertinya Psychos ingin menghindar dari kejaran Dravenect sih, karena Nihout Opai ya sadar betul kalau ngeladenin Dravenect hasilnya percuma. Kita bisa lihat sendiri kan, ada Genos dan Tatsumaki yang juga saling support untuk mengalahkan Hot Opai. So, gak ada pilihan enak yang bisa dipilih. Anyway, di momen battle pesawat jet Dravenect dan Tatsumaki ini ya, di permukaan kita melihat banyak pahlawan kelas S yang telah diselamatkan Tatsumaki telah berkumpul. Walau hanya masih beberapa saja yang ada di sini sih. Ada Pig God, Atomic Samurai, Child Emperor, dan Puri-Puri Prisoner. Mereka ini sedang penasaran melihat pertempuran Tatsumaki melawan musuh. Mereka tak tahu situasinya seperti apa di atas sana. Well, untunglah Genos yang awalnya ada di atas membantu Tatsumaki ya, kini dia turun ke permukaan, langsung menemui para pahlawan kelas S dan memberitahu kondisi terkini. Kalau Tatsumaki sedang bertarung dengan monster yang kuat, dan Tatsumaki sedang kesulitan melawan musuh karena kekuatannya sudah mau mencapai batasnya. Jadi di sini Genos meminta bantuan pada semua pahlawan kelas S yang ada di sini ya, untuk ikut menolong juga. Setelah Genos mengucapkan hal itu ya, Saibok langsung tancap gas lagi ke langit untuk membantu Tatsumaki dan Dravenect menghabisi Hot Opai. Para pahlawan kelas S yang ada di sini ya, mendengarnya cukup shock. Hanya Atomic Samurai yang ingin memulai inisiatif membantu Tatsumaki dengan mengandalkan tebasan udara miliknya. Walau setelah dicoba tebasan udaranya ya, gak bisa menjangkau musuh sih karena jaraknya terlalu jauh dan tinggi. Sedangkan beberapa pahlawan lain yang kebingungan ya, kini jadi shock ketika melihat Pig God memuntahkan beberapa pahlawan dan pasukan penyelamatan Waganma. Pahlawan kelas A, murid dari Atomic Samurai, terlihat selamat berkat Pig God. Sementara itu, mata Child Emperor melihat orang-orang yang dimuntahkan Pig God ya, dia mencari Zombie Man apakah ikut diselamatkan Pig God atau tidak. Sayangnya setelah dilihat-lihat ya, Zombie Man gak ada. Malah Child Emperor sempat marah sebentar pada Pig God karena dia mengira Zombie Man sudah meleleh di tubuh Pig God. Untungnya lewat kepolosan Pig God kita jadi tahu kalau Zombie Man bukan termasuk orang yang dia selamatkan. Jadi di mana sekarang Zombie Man guys? Jawabannya masih berkutat melawan Homeless Emperor. Tapi tenang, beberapa chapter lagi kita bakal ngelihat Zombie Man kok. Ini bukan karena Mr. K punya Ken Bunsoku Haki masa depan ya, murni karena udah tahu spoilernya duluan dari versi One Sensei. Next kita pindah lagi ke Tank Top Master dan Mumen Rider yang sedang menolong para penduduk yang belum sempat keevakuasi. Tentu dibantu oleh beberapa pahlawan lainnya. Walau yang paling berperan besar dalam penyelamatan warga sekitar adalah Tank Top Master sih. But menariknya, Tank Top Master menganggap membantu warga seperti ini adalah hasil kerja keras semua pahlawan. Nah, karena para warga yang ada di sekitar sini udah diselamatkan dan kini ada Dravenect dan Hot Opai yang lewat sini ya, membuat Tank Top Master penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi dengan pertempuran Tatsumaki. Makanya di sini ya, Tank Top Master langsung dah izin capcus sama para pahlawan lain untuk pergi menyusul Tatsumaki membantu pahlawan kelas S yang sedang bertarung dengan monster yang kuat. Lalu bagaimana Tank Top Master menyusul ke arah Tatsumaki? Well, ternyata dia memanfaatkan tower dan kabel yang dilempar ke arah langit. Dan dia agar bisa terbang ya, dia memegang kabel towernya. GG bener dah si Tank Top Master ini ya. Oke, kayaknya selesai dah bahas chapter 134 part 3 ya. Sekarang lanjut lagi sekoi ke chapter 135 yang menceritakan tentang kejadian sebelum Dravenect berubah ke mode jet. Sebelumnya kita tahu sendiri kan, setelah Dravenect melawan Nyan, monster kucing level naga itu loh, dia bilang sendiri pada Genos, energi yang dimilikinya sudah habis. Jadi Dravenect tak bisa ikut bertempur lagi melawan para monster. Nah, akhirnya di sini dijelaskan kalau Dravenect bisa bertransformasi ke mode jet dan bisa bertempur lagi ya. Itu gara-gara dirinya mendapatkan energi tambahan dari sebuah kabel aliran listrik besar yang tiba-tiba bocor di dekatnya. So, Dravenect gak menyanyiakan ini sehingga dia langsung capcus ambil energi dan langsung dah bisa enjoy ikut bertempur lagi. Membantu Tatsumaki sekaligus ingin mengambil sampel daging dari monster yang dilawan oleh Tatsumaki.
Misterius bener ya si Draveneck. Dia ini robot yang dikendalikan manusia atau cyborg ya? Atau murni robot artificial intelligence? Well, entahlah. Next, kita sekarang kembali ke timeline utama. Kini panel dipindah ke Amai Max yang juga sukses selamat. Cuma nih pahlawan kelas A ranking 1 ya masih trauma ketika melawan Führer Ugly. Amai Max tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Padahal menurut Amai Max jika ikut dalam pertempuran ini dia bakal bersinar. Maksud bersinar di sini Amai Max pengen mendapatkan perhatian lebih. Ya kalau di dunia kita biasa dikenal dengan caper lah. Itulah tujuan awal Amai Max ikut pahlawan kelas S masuk ke sarang para monster. Begitu sampai di sarang monster dan bertemu monster level naga bernama Führer Ugly yang kegantengannya mengalahkan gantengnya Gongyo. Jadi kicep panas dingin si Amai Max, sampai-sampai ya kayak bayi yang ketakutan. Parahnya lagi, sambil ngedumel gak jelas si Amai Max malah bertemu dengan para pahlawan kelas S lain. Dia salah mengartikan tatapan para pahlawan kelas S padanya yang hanya melihat Amai Max karena rasa penasaran biasa. Malah si Amai Max ngartiinnya berbeda. Dia nganggap semua pahlawan kelas S yang ada di sini mendengar ucapannya yang meminta tolong pada Tatsumaki lewat transmitter. Jadi harga diri sebagai Ikemen dan orang yang menurutnya sendiri ya harus jadi pahlawan paling dipuji, serasa ambruk kayak udah ketiban duren dan tangga. Plus lewat ucapan Child Emperor yang menghampiri Amai Max untuk meminta Amai Max berada di tim pertahanan saja. Urusan bertarung serahkan pada pahlawan kelas S saja. Sebenarnya Child Emperor bilang seperti ini bukan karena meremehkan Amai Max ya. Murni karena melihat Amai Max gak kelihatan fit. Lewat gestur wajah Amai Max saja orang biasa pasti paham kalau Amai Max sedang banyak beban. Makanya Child Emperor yang walau dia anak kecil ya, tapi jujur dia adalah pahlawan yang pemikirannya paling dewasa setelah Silver Fang. Seorang anak kecil yang membawa konsep kedewasaan itu bukan tentang usia, tapi karena pemikiran pribadi. Jadi wajar saja Child Emperor mengatakan unek-uneknya pada Amai Max. Cuma ya geblek aja sih Amai Max ini ya, malah nganggep kekhawatiran Child Emperor sebagai hinaan yang bisa merusak reputasinya. Apalagi nih pahlawan kelas A langsung berpikiran negatif kemana-mana, sampai-sampai Amai Max berpikiran akan membunuh semua pahlawan kelas S di sini yang menurutnya telah mendengar permintaan tolongnya ke Tatsumaki sebelumnya. Nih pahlawan Ikemen sangat serius akan melakukan hal ini guys, karena dia gak mau reputasinya sebagai pahlawan top yang ingin dipuji siapapun ya hancur gara-gara rumor permintaan tolongnya. Pemikiran Amai Max di sini jadi gila habis-habisan hingga membuatnya merinding sendiri dan sakit kepala, membuatnya tertunduk lesu penuh emosi. Nah, dalam keadaan ini di sampingnya tiba-tiba ada Iai, pahlawan kelas A yang sadar kalau Amai Max sepertinya gak baik-baik saja. Bahkan Iain sampai menanyakan keadaan Amai Max loh, apa kau baik-baik saja? Spontan ya, Amai Max yang mendengar ucapan tersebut langsung teringat momen dimana dia bertemu dengan pahlawan nomor 1 yaitu Blast di masa lalu yang menyelamatkannya. Di momen ini pula semua fans si botak pasti shock kan karena melihat penampilan Blast memakai pakaian komplit pahlawannya. Sekaligus mematahkan semua spekulasi apapun tentang identitas Blast salah semua. Karena di chapter kali ini Blast terbukti adalah karakter baru. Dia bukan Saitama karena Saitama gak ada rambutnya kan. Yang ini bercanda tuh, dari panel itu saja udah kelihatan jelas kalau baik fisik, tubuh, pakaian, rambut semuanya berbeda dengan Saitama ataupun Mumen Rider. So, kesimpulannya, akhirnya rasa penasaran kita terjawab tentang sosok Blast seperti apa bentuknya. Gila ini ya, entah ada gerangan apa Yusuke Murata Sensei dan One Sensei kompak setuju menampilkan sosok Blast di chapter 135 ini. Ya, entahlah, yang penting One Punch Man versi Yusuke Murata Sensei makin menarik untuk selalu dinanti walau chapternya kadang muncul sebulan sekali. Oke, next kembali lagi ke Iain ya, yang mengkhawatirkan Amai Max, dan Amai Max yang langsung tersadar kalau emosinya gak terkontrol, langsung dah menjedoskan kepalanya ke batu-batuan hingga berdarah agar bisa membuatnya sadar kembali kalau selain jadi caper di dunia kepahlawanan, ada tujuan penting lain lagi dia jadi pahlawan. Dan tujuan itu ya kemungkinan ingin mengikuti jalan yang dilalui oleh Blast sebagai pahlawan. So, emosi ingin membunuh teman-teman pahlawannya sendiri ya harus dia singkirkan. Ya semudah itu ya si Amai Max balik normal lagi emosinya. Jedusuke Watuwai langsung plong. Jadi gak sabar untuk menanti chapter barunya lagi. So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.